Teman-teman, selamat datang di Geometrika 2. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan materi limited dependent variable, pada khususnya adalah log-out ratio untuk estimasi logit. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari estimator yang dipakai di dalam itu ya. Jadi test review berarti estimator itu kemarin ada dua ya, ada least square dan MLA. Nah, yang least square itu adalah OLS sebetulnya idenya. Jika ada hetero boleh dilanjut dengan WLS dan jika ada autocall sekaligus bisa dilanjut dengan JLS. Tapi ini agak mustahil terjadi. Mustahil untuk berlaku karena di awal probabilitasnya udah pasti. Karena di bagian ini probabilitasnya udah melebihi satu kan gitu ya. Jadi probabilitasnya melebihi satu. Nah itu kemarin. Kemudian di MLA sendiri kan ada logit probit ya. Salah satunya mungkin saya akan sebut di sini logit dan yang lain-lain. Oke. Nah kita akan fokus ke logit. Di mana logit itu proses interpretasinya ada dua cara. Yang pertama adalah average partial effect dan yang kedua adalah log-out ratio. Nah, di APE kemarin Anda sudah belajar ya. Jadi apa itu APE kan gitu ya. APE itu adalah tambahan X pada saat, sorry, tambahan probabilitas pada saat X meningkat satu satuan. Berarti di sini kita lambangkan do PE, PY sama dengan satu dipengaruhi oleh X, maaf, dipengaruhi oleh X terhadap do, do X. Seperti ini ya. Nah, ini untuk TI-nya. Nah, sekarang yang output ratio. Dikatakan lookout ratio itu adalah sebetulnya idenya adalah out ratio. Apa itu out ratio sendiri? Jadi kalau saya punya istilah out ratio, sebetulnya saya merujuk kepada ini. Perbandingan antara peluang sukses, jadi peluang sukses dibagi dengan peluang gagal. Peluang gagal adalah satu dikurangi sukses kan gitu ya. Sebetulnya lookout ratio itu ini. Out ratio maaf. Lah lognya nanti dia menambahkan logaritma natural di depan itu. Nah, apa yang terjadi dengan begitu kalau kita tahu rasio itu rumusnya kayak begini, gitu ya. Maka sebetulnya kita itu sedang apa namanya? Sedang menginterpretasi ya berapa kali sih sebetulnya peluang sukses itu dibandingkan dengan yang gagal di periode sebelumnya misalnya gitu. Nah, itu kalau misalnya kita katakan demikian. Misalnya di periode saat ini ya, periode saat ini eh, saat ini diketahui PX-nya itu adalah 60% atau setara dengan 0,6 misalnya begitu ya. Nah, berapakah out rasionya? UR ini tolong diingat sebagai out rasio ya, bukan olahraga melainkan out rasio. Oke. Nah, berapakah itu? Nah, Anda bisa recheck lagi bahwa untuk menghitung ini UR itu adalah UR itu sama dengan berarti PX maaf PX per 1 min PX atau OR-nya adalah 0,6 dibagi 1 min 0,6 ya. Berarti OR-nya sendiri adalah 0,6 dibagi dengan 0,4 atau 3 per 2. Apa interpretasinya kalau begitu, teman-teman? Interpretasinya adalah peluang sukses itu 3 per 2 kali dibanding peluang gagal. Jadi artinya begitu ya. Peluang suksesnya berarti kesimpulannya di sini adalah peluang sukses itu 3 per 2 kali dibanding peluang gagal. Oke. Nah, itu ide dasarnya. Oke.
Nah, terus sekarang kita coba kaitkan itu dengan logout ratio. Kita punya fungsi logit, gitu ya, di sini. Saya ingat fungsi logit. Fungsi logit itu adalah kemarin fungsi logit, ya. Fungsi logit kita ingat dulu, peluang sukses itu ya dipengaruhi oleh X itu sendiri adalah G, beta 0 plus X beta, X beta matrix, maaf, X beta matrix seperti ini. Di mana G-nya adalah fungsi logit. Fungsi logit itu yang gimana kemarin? Fungsi logit itu adalah, fungsi logit itu yang bagaimana? Fungsi logit itu adalah yang eh, yaitu seperti ini ya. Ini itu kemarin adalah fungsinya seperti ini ya. E pangkat X per 1 plus E pangkat X seperti ini. Jadi jangan sampai lupa untuk fungsi logit itu yang seperti ini. Nah, jika ini saya substitusikan ke sana, ini maka E-nya adalah pangkat beta 0 plus eh, X beta matrix per 1 plus E pangkat beta 0 plus X beta matrix seperti ini, ya kan? Nah, ini adalah peluang suksesnya. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita dihadapkan pada apa yang kemudian kita sebut sebagai logout ratio? Nah, berarti logout rasionya adalah, berarti ini adalah out ratio. Out rasionya itu adalah gimana berarti? Kita tulis di sini. Out rasionya sendiri adalah UN itu sama dengan PY sama dengan 1 dipengaruhi oleh X, kalau misalnya seperti itu, per 1 min PY sama dengan 1 dipengaruhi oleh X. Sehingga UR-nya itu sama dengan ini, E pangkat beta 0, maaf, plus X beta matrix per 1, ya, 1 plus E pangkat beta 0 plus X beta matrix seperti ini diper dengan 1 min, ya, 1 min ini yang ini, ya kan? P-nya tadi apa? P-nya ya ini lagi. Nah, berarti akan ditulis lagi seperti ini. Ya, 1 min eh, ulang lagi ditulis seperti ini. E pangkat beta 0 plus X beta matrix per 1 plus E pangkat beta 0 plus X beta matrix seperti ini. Nah, intinya kita akan menghadapi proses yang sangat amat pelik kembali, gitu kan? Nah, ini kan ruwet sekali kalau misalnya begitu. Ini saya tutup di sini ya. Jadi biar, nah ini OR-nya di sini. OR sama dengan. Nah, supaya lebih gampang ya kita selesaikan dulu yang bawah dong kan gitu. Iya nggak? Nah, kita selesaikan yang bawah aja. Gimana ini cara menyelesaikan yang bawah? Kita selesaikan yang bawah. Coba yang bawah ini kali ini. Oke, berarti UR-nya itu sama dengan E pangkat beta 0 plus X beta matrix per 1 plus E beta 0 plus X beta matrix. Maaf ya, plus X beta matrix per, nah ini Anda kalikan ke sini berarti 1 plus E pangkat beta 0 plus X beta matrix dikurangi dengan E pangkat beta 0 plus X beta matrix per 1 plus E pangkat beta 0 plus X beta matrix. Seperti ini. Nah, artinya kita bisa mencoret-coret ini kan sebetulnya kan. Kalau kita perhitungkan ini dengan seksama, sebenarnya kan ini sendiri bisa dicoret begitu saja. Nah, dengan ini. Nah, ini juga sama. Sehingga pada akhirnya kita tinggal punya yang atas dan yang bawah ini. Jadi kalau saya pasang warna lain gitu ya. Nah, toh.
Ini dan ini. Oke. Jadi saya tinggal punya itu aja sekarang. Nah, berarti bisa kita tulis sama dengan apa? Di sini, sebelah sini. Berarti sama dengan E pangkat beta 0 plus X beta matrik per 1. Nah, ini adalah OR-nya. Nah, OR sendiri tadi maksudnya gimana? OR itu adalah, ya ini, yang atas ini. PX, nah itu ya. PY satu dengan satu dipengaruhi oleh X dibagi dengan, nah itu. Misalnya saya lambangkan secara sederhana aja. OR itu sama dengan P per 1 min P sama ini. Maka E pangkat beta 0 plus X beta 0. Nah, coba kita otak-atik ini ya. Ya kan? Dengan cara menarik dia dengan logaritma. Tarik logaritma. Tarik logaritma natural. Contoh, jika saya punya A sama dengan bilangan E pangkat 15, maka ini bisa ditarik logaritma dengan cara log A sama dengan log E pangkat 15. Nah, 15-nya menjadi koefisien di sini. Sehingga jadinya adalah log A sama dengan 15 log E. Nah, log E sendiri, sorry ya, log E sendiri itu kan nilainya tertentu ya. Nah, agak susah sekali kalau log E. Nah, makanya saya menyarankan menggunakan len. Karena len E itu adalah. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tarik len? A sama dengan E pangkat 15, kita len dulu. Len A sama dengan len E pangkat 15. Berarti di sini adalah len A sama dengan len E 15-nya di depan. Gitu kan? Wow. Berarti di sini 15 len E. Nah, berarti len A itu sama dengan 15 kali len E itu adalah 1. 15 kali 1 sama dengan 15. Seperti ini cukup. Ya, jadi ketika bilangan E ulen di logaritma naturalkan, maka jawabannya adalah. Baik, sekarang saya ini kita logaritma natural, berarti len P per 1 min P itu sama dengan len E pangkat beta 0 plus X beta matrik. Sehingga nanti kita bisa dapatkan menjadi len P per 1 min P ya, itu sama dengan beta 0 plus X beta matrik dikali dengan len P. Nah, ini dikurung. Nah, terus kalau sudah, ya, kalau sudah, nah kita bisa dapatkan nih persamaan logiknya len P per 1 min P log out rasio maksudnya beta 0 plus X beta matrik. Oke, ini adalah persamaan log out rasio. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, untuk mengetahui cara bacanya ini, kalian bisa ambil angka yang ini. Misalnya di sini adalah betanya sama dengan 0,7. Beta 1 misalnya gitu. Maka bagaimana cara menjelaskan dan variabelnya adalah variabel X? Maka kita hitung dulu ini sebetulnya berapa sih nilai perubahannya gitu ya. Nilai perubahannya berapa OR-nya? OR-nya adalah E pangkat 0,7. Berarti OR-nya bisa dibilang adalah 2,1. Jadi kalian masih pakai kalkulator ya. Yuk. Nah, sekarang diinterpretasi. Berarti kenaikan 1 unit X ya kan mampu uh, menaikkan UTS ya UTS UTS atau yang kemudian sebagai peluang sukses per gagal ya menaikkan UTS sebesar berapa? Sebesar 2,1 kali dibanding sebelumnya. Ini adalah interpretasi daripada log-out ratio. Nah, nanti secara lebih detail, interpretasi ini akan saya praktekkan di dalam laboratorium, supaya Anda tahu gambarannya seperti apa. Sebab yang kita ajarkan di dalam teori ini adalah bagaimana cara mendapatkan angka tersebut.
Gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait lockout rasio. Semoga Anda paham apa yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada video berikutnya.